Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu la na'lam. Para hadirin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, dicurahkan rahmat, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga pertemuan kita ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita memperbaiki diri kita dan menjadi kemudahan bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia kebaikan, Allah fakihkan dia agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk masuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas tentang pembahasan kita dari buku Min Akhta'i Azwaj. Dari di antara kekeliruan suami. Di pertemuan yang lalu telah kita ambil beberapa masalah. Maka pertemuan kali ini di poin yang ke-16 ini hampir seperti mempertegas apa-apa yang telah berlalu dari poin-poin sebelumnya. Tetapi di poin ke-16 ini lebih berbicara kepada bagaimana kesalahan dalam etika, dalam akhlak, berinteraksi, muamalah seorang suami terhadap istrinya. Padahal Rasulullah berkata dalam hadis, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW,
Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Istri, anak, itu keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang terbaik dengan keluargaku. Karakter orang itu dikatakan baik, bukan dia baik ketika dia bisa melayani konsumen. Baik melayani konsumen, ramah melayani konsumen, itu semua orang bisa dan itu harus. Baik seseorang itu nggak bisa dilihat ketika hanya bergaul sebentar, nggak bisa. Tapi baiknya seseorang itu akan terlihat dengan kebiasaan dengan orang-orang sekitarnya yang terus berinteraksi dengan dia. Di antara orang yang paling tahu antara kebaikan seorang suami adalah istri. Dan di antara yang paling tahu tentang akhlak istri adalah suami. Maka jika ada seorang suami diakui kebaikan oleh istri, jangan khawatir, dia insya Allah orang baik. Atau sebaliknya, kalau ada seorang istri dipuji karena kebaikan oleh suami, berarti dia orang baik. Tetapi jika ada orang baik, baiknya kepada orang-orang jauh, kepada orang dekatnya dia tidak baik, maka orang ini tidak baik. Karena baiknya kepada orang-orang yang jauh, yang jarang ketemu, yang jarang berinteraksi, itu bisa baik tasannu'an. Baik pura-pura. Baiknya cuman baik sementara. Tapi kalau baik dengan istri dan pasangan, itu baiknya jujur. Maka dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, ana khairukum li ahli. Aku orang paling baik dengan keluargaku. Kenapa Rasulullah mengatakan ini? Pamer. Aku yang paling baik, sombong. Bukan. Karena ada sebagian laki-laki yang egoisnya luar biasa. Kecongkakannya sangat tinggi. Kalau dia baik, lembut sama istri, sama anak, dia nggak mau. Dia anggap kalau dia udah baik, lembut, nurut istri sama anak, harga dirinya turun. Wibawanya hilang. Jadi selalu bawaannya ngegas. Muka cemberut. Marah. Itu kehormatan. Rasulullah mengatakan, ana khairukum li ahli. Aku orang paling baik dengan keluargaku. Artinya ketika berbuat baik kepada keluarga, tidak merendahkan kehormatan. Ini kesalahan fatal ketika dia anggap dia baik, dia lembut, dia ramah kepada anak dan istrinya, dia anggap itu menjatuhkan kehormatan dia. Sehingga dia duduk sendiri, apa-apa sendiri, dia tinggal marah, angkat suara, dia tinggal nyuruh, dia tinggal ada salah sedikit, dia langsung tunjukkan kekuasaannya, dianggapnya itu adalah kehormatan. Padahal itu kejelekan. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik. Dan dia dengan bangga mengatakan, aku orang terbaik dengan keluargaku. Kata Syekh, faminal azwaji man yasi'ul usrah zaujatih. Jadi kita membahas su'ul usrah ma zaujah. Jeleknya interaksi bersama pasangan. Di antara suami ada yang jelek interaksinya dengan istrinya. Gak benar. Fala yura'i masyairuha. Gak memperhatikan kode etik. Wala yubali bi'idha'iha. Gak peduli nyakitin. Wala yu'amiluha bima yaktadi min husnul hasr. Tidak bermuamalah dengan pasangannya dengan seharusnya akhlak yang baik. Dan dengan etika yang benar. Coba Pak. Akhlak baik, etika yang baik itu dilakukan kepada siapa saja. Kepada istri, kepada orang jauh, orang dekat. Kata Syekh, waqad madha fi ma marra min faqaratis syai' min mudahara su'ul usrah. Udah berlalu sama kita pelajaran-pelajaran yang lalu tentang bagaimana sebagian jeleknya interaksi dengan pasangan. Di antaranya juga adalah
Ada seorang yang yatazayyanu linnasi bilabaqah wal basyashah wa halawatul lisan. Ada orang yang berhias di depan orang lain, wajahnya berseri, mulutnya manis, penampilannya enak, ketemu orang ramah, bahasanya garing, renyah, suaranya enak didengar ketemu orang. Faidan qalaba ila ahli, tapi kalau begitu balik ke rumah, bada faddan ghalidhan, kelihatan kekakuannya, kekerasannya, kelihatan kejelekannya. Abisul wajah, wajahnya cemberut, kusam, thaqilul dhil, berat untuk berbuat baik. Ya Allah. Ini banyak nih kita di antara kita yang diuji dengan ini. Kalau lagi nongkrong sama temennya, bahasanya, duduknya, bergaulnya, orang yang paling nyaman dengan teman-temannya. Paling menjaga perasaan teman-temannya. Paling menghormati teman-temannya. Paling bertutur kata yang membuat teman-temannya senang. Sehingga semua teman-temannya kalau duduk sama dia senang, bahagia. Tapi kalau pulang ke rumah, nggak ada lagi bahasa yang lembut. Nggak ada lagi suara yang pelan. Nggak ada lagi tutur kata yang manis. Yang ada aku capek, aku pusing, aku mau tidur, jangan ganggu. Wajah yang cemberut. Siapa yang paling berhak mendapatkan kemanisan dan siapa yang paling berhak mendapatkan senyuman di wajah kita? Orang yang paling berhak mendapatkan senyuman di wajah kita adalah orang yang hidupnya orang yang mendedikasikan hidupnya untuk kita. Orang yang dia menunggu kita. Orang yang dia mencintai kita. Itulah keluarga kita. Sebagian orang ketika dengan orang lain, dengan alasan orang lain itu harus dijaga perasaannya, dia jaga perasaan orang. Tapi dia nggak pernah mau jaga perasaan istrinya. Nggak pernah mau jaga perasaan suaminya. Dengan alasan menjaga hubungan dengan orang lain, dia nggak peduli hubungan dia sama istrinya. Yang penting saya sama orang baik. Sampai ada istilah apa Pak? Biar tekor asal kesohor. Biar dia tekor di rumahnya nggak apa-apa. Yang penting depan teman-teman kesohor. Biar gimana di rumahnya nggak apa-apa. Yang penting depan teman-temannya dia dielu-elukan dan diagungkan. Ini orang nggak mengerti tentang mana yang baik dan yang terbaik. Temanmu ketika kau berbaring di tempat tidur cuman datang sebentar apa kabar lalu dia pulang paling yang dia tinggalkan 1 kilo apel selesai. Istrimu ketika kau berbaring gak bisa tidur dia terus menemani. Temanmu kalau kau susah cuman dia bilang kasihan. Yang paling tinggi dia bilang semoga Allah menolongmu. Udah selesai. Istrimu, orang yang di rumahmu, ketika kau sulit mungkin dia menangis bersamamu. Lalu kenapa kepada orang lain lebih lembut, kepada orang lain lebih baik, kepada diri sendiri dan bagian diri kasar, kaku, nggak ada kelembutan dan keharmonisan. Apakah ini yang dikatakan akhlak baik? Ini namanya tasonnu'an. Baiknya dibuat-buat. Orang baik itu baiknya nggak dibuat-buat. Dengan bawahan. Kalau dia bisa lembut dengan bawahan dan menghargai bawahan, maka dengan orang lain dia akan menghargai. Kalau dia bisa lembut dan bisa menghargai orang yang lemah, maka kepada yang lain dia bisa menghargai. Kalau dia bisa menghormati orang yang rendah di bawah dia, maka dia akan bisa menghargai dan menghormati orang yang lain. Tapi kalau dia nggak bisa menghargai orang yang lemah, tidak bisa menghormati orang yang rendah di bawah dia, orang seperti ini tidak akan bisa menghargai dirinya sendiri. Di antara orang yang lemah adalah keluarga kita, istri kita, anak kita, orang yang lemah. Kalau kita bisa menghargai orang yang lemah, maka pasti akan lebih mudah menghargai orang-orang yang di atasnya.
Kata Syekh, "Na'am, wa minar rijal la ya'bahu muhadatsat zawjah wa yuqati'u idza hadathat aw tashaghala anhu bi qira'atil kutub al-jarida aw mukamalat hatifiyah aw bi isyahatil wajh anha wa ijalatin nadhar yumnatil yusra." Ada sebagian laki-laki yang kayak males-malesan kalau ngomong sama istri. Kalau seandainya ngomong, istri langsung dipotong, udah diam. Atau kalau lagi ngomong, dia acuhkan dengan segala bentuk kesibukannya. Sambil baca koran, sambil baca HP, sambil sibuk yang lain. Atau dia ketika diajak bicara sama pasangannya, dia acuhkan, dia pakai telepon, berpaling wajah, gak mau melihat. Dia tinggalkan dan dia kebelakangkan, seolah-olah dia tidak menghargai. Ucapan apa yang keluar dari pasangannya dianggap itu tidak berharga. Ini termasuk akhlak yang jelek. Wa min dzalika an yastakhifu bi haditsha. Maka dia merendahkan ketika berbicara. Yubadiru bi ikmali idza bada'at bih. Bahkan segera memotong pembicaraan kalau pasangan sedang bicara. Au an yaqumu anha qabla ikmali, atau meninggalkan pasangan padahal pasangan masih bicara. Au yusari'u ila takdzibiha au taraqat sam'uhu bi haditsin lam ya'lifu. Atau dia segera mendustakannya, ya Rabb. Atau dia menutup telinga kalau pasangan yang berbicara tentangnya. Ini bentuk-bentuk daripada merendahkan, tidak menghargai, dan bentuk daripada adab yang jelek. Padahal komunikasi itu penting. Betapa banyak rumah tangga rusak cuman gara-gara nggak komunikasi. Tidak berani komunikasi, tidak baik komunikasi, atau bahkan tidak mau berkomunikasi. Kalau sudah tidak mau berkomunikasi, bagaimana orang bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam hati? Kalau setiap orang ingin berkomunikasi sudah dipotong pembicaraan dan ditinggalkan, bagaimana orang bisa mengajak bicara? Kalau setiap kali diajak bicara selalu menganggap orang lain itu rendah, pasangan nggak tahu apa-apa, dia pasti dusta. Bagaimana mau mendapatkan kebenaran? Pasti yang terjadi cekcok, pertikaian, perkelahian, akhirnya ketidaknyamanan. Komunikasi itu salah satu cara yang terefektif menghilangkan problematika rumah tangga. Ini salah satu kesalahan. Gak pandai berkomunikasi, atau tidak menghargai pembicaraan orang lain, atau tidak mau berkomunikasi. Sehingga masalah berlarut. Tiba-tiba contoh, si perempuan udah gak di rumah aja. Si suami bingung. Kenapa nih tiba-tiba udah gak di rumah? Dicari, kemana kamu? Aku udah pulang ke rumah ibuku. Si suami gak tahu apa-apa. Ketika ditanya kenapa, yang lebih tahu ternyata ibunya. Ibunya yang memberikan penjelasan. Kata dia begini, 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 begini. Si suami tinggal bengong. Lah, kok selama ini aku gak tahu? Akhirnya, yang tadinya masalah bisa diredam dengan 4 mata dan berdua, sudah banyak yang mengetahui, sudah banyak memberikan masukan, bukan masukan positif, terkadang masukan negatif. Akhirnya masalah kecil jadi besar. Masalah gampang jadi sulit. Masalah yang lapang jadi sempit. Ini banyak kejadian. Sama juga seorang laki-laki. Laki-laki itu harus berani bicara sama istri. Kamu ada apa? Bicara. Jangan ngambek keluar rumah, naik motor, nongkrong di kafe, gak balik-balik. Istri juga gak tahu kenapa. Akhirnya pulang rumah muka cemberut. Tapi si istri gak tahu apa sih masalahnya. Setiap istri ngomong dipotong. Setiap istri ngomong dibentak. Tapi dia gak mau menyebutkan apa isi hatinya. Si istri gara-gara gak tahu apa yang terjadi dan apa yang salah. Tapi yang dia lihat kekakuan, kekerasan. Yang dia lihat adalah ketidakramahan. Akhirnya dia balas dengan ketidakramahan. Apa yang terjadi? Bukan masalah yang selesai. Akhirnya balas-balasan. Apa yang terjadi? Masalah kecil bukannya malah selesai, malah menjadi besar. Seorang
seorang suami dia harus pandai menasehati. Ini penting. Seorang suami harus pandai menasehati. Dalam kurung berkomunikasi. Berbicara apa yang terjadi, aku tidak suka ini, jangan begitu, harus begini. Komunikasi. Lalu kata Syekh, wa min su'ul usrah an ya'naf zawj min an tushariku zawja fil ta'am. Fataraha ta'uddu lahu thumma tanbidhu ba'da dhalika makanan qasiyan ta'kul fi duna an yuraha au taraha. Ya, ini contoh saja ya. Saya mencontohkan. Di antara bentuk pergaulan jelek dalam rumah tangga adalah seorang suami yang tidak memperhatikan dan gak mau duduk bareng sama istrinya. Istrinya datengin, dia pergi keluar. Istrinya deketin, mau ngomong, dia jauhin. Istrinya ngajak makan bareng-bareng di meja makan, dia pergi, makan sendiri. Dingin, kaku. Wa minar rijal man yumazijuhu zaujatul battah. Bahkan ada seorang laki-laki yang gak pernah bercanda sama istrinya. Dianggap kalau bercanda mengurangi wibawa. Jadi jangan bercanda. Nanti kalau kamu bercanda terus kurang wibawa nanti kamu gak terhormat. Jadi dia anggap wajah yang seram, bahasa yang kaku, itu kewibawaan. Jadi rumah suasananya kayak apa? Suasana rumah kayak tempat militer. Gak ada yang berani ngapa-ngapain. Kalau udah begitu dianggap berarti saya berwibawa di rumah. Kamu bukan berwibawa, kamu ditakuti, bukan wibawa. Kalau wibawa itu disegani, dihormati, dicintai, itu wibawa. Orang mau mendengarkan kau karena cinta, karena menghormati, karena kagum, itu wibawa. Kalau orang tidak mau bicarakan pada kamu karena takut, itu bukan wibawa. Betapa banyak orang tidak mau mendekati harimau bukan karena wibawanya harimau, tapi karena galaknya singa, orang gak mau dekatin singa. Apakah berwibawa ketika itu orang gak bisa mendekatinya? Bahkan kewibawaan seorang laki-laki itu dapat dilihat ketika keluarga, anaknya, istrinya merasa nyaman dengan akhlaknya. Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Bercanda dengan Aisyah. Bahkan terkadang Rasulullah SAW bercanda dengan Aisyah itu di hadapan teman-teman Aisyah. Suatu hari Aisyah sedang main boneka bersama teman-temannya. Rasul tanya, "Ma hadi ya Aisyah?" Apa ini Aisyah? "Hadi banati." Ini anak-anak kami katanya. Dan sebuah riwayat dikatakan, "Ini kudaku." Loh, apakah kuda itu punya sayap ya Aisyah? Kata Aisyah, "Apakah kau tidak mendengar bahwasanya Sulaiman memiliki kuda yang bersayap?" Di sini kan cara Rasulullah SAW bersama Aisyah untuk berkomunikasi yang baik. Dan untuk bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ketika ada seorang sahabat menikah, Rasulullah tanya sama dia, "Kamu menikah dengan perawan atau kau menikah dengan janda?" Kata dia, "Ya Rasulullah, aku menikah dengan janda." "Kenapa kau tidak menikah dengan perawan?" "Tula'ibuha wa tula'ibuk." Kamu bisa bermain-main dengan dia, dia bisa main-main sama kamu. Di sini dalil bahwasannya Rasulullah SAW itu memberikan izin suami dan istri bermain-main sambil bercanda. Bahkan itu kebaikan terkadang, keharmonisan. Warubbama ada mizaju munafiyan li hashmatil wal mura'ah. Ini kadang-kadang dia menganggap bahwasannya bercanda itu menghilangkan kewibawaan. Wa kullu ma madha yunafil adab Islam fil usrah. Semua bentuk ini menunjukkan kurangnya etika di dalam adab berumah tangga dalam Islam. Yadullu ala ghalatut taba'. Ini menunjukkan kakunya tabiat, kakunya perangai. Wa qaswatul qulub, menunjukkan kerasnya hati. Wal jahlu bisyari'ah, menunjukkan kebodohan terhadap syariat. Jadi bukan malah menunjukkan kewibawaan atau menunjukkan kecerdasan, bahkan kalau ini yang terjadi menunjukkan kebodohan.
Sama begitu juga sebagian ummahat, akhwat. Masya Allah, kalau bicara sama temannya, suaranya lirih, renyah, enak didengar. Ukhti, apa kabar? Masya Allah, penuh dengan basasatul qalb, basasatul wajah. Wajahnya penuh dengan hiasan-hiasan senyuman. Begitu ngobrol sama suaminya, hilang tuh. Suara lirihnya udah hilang. Wajahnya yang tersenyum udah hilang. Kesantunannya, keramahannya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Ketinggalan di tongkrongan. Gak dibawa ke rumah. Ya subhanallah. Itu salah. Orang yang paling berhak kau berikan senyuman adalah pasanganmu. Orang yang paling berhak menikmati kebaikanmu adalah pasanganmu. Orang yang paling harus merasa nyaman denganmu adalah pasanganmu, bukan orang lain. Bahkan orang yang paling berhak untuk mendapatkan segala kebaikan dari diri kita adalah pasangan kita. Sebelum orang lain. Kalau seandainya memasukkan kebahagiaan kepada orang lain saja sudah menjadi sebuah kebaikan dan ibadah, bagaimana lagi memasukkan kebahagiaan itu kepada orang dekat kita? Kalau seandainya senyum kepada orang lain saya sudah sedekah, apakah ada senyum kepada istri dan pasangan itu tidak sedekah? Kepada orang lain sedekah. Apalagi kepada orang pasangan kita. Kata Syekh lagi, fataraha. Nah, terkadang kamu melihat dia tanfidu ba'da dalika makanan qasiyan ta'kulu fi duna an yaraha wa tarah. Dia pergi tempat lain. Dia enggak mau makan sama istrinya. Bahkan sebagian mereka enggak mau bercanda, menganggap itu kewibawaan. Ini semua menafikan adab-adab Islam. Menunjukkan kerasnya hati. Dan menunjukkan kakunya tabiat. Dan menunjukkan kebodohan dalam syariat. Wadzalika bima yanqutu ishul mar'ah. Ini menyebabkan si perempuan merasa tidak nyaman hidup dengan dia. Yughiru sadruh. Menyesakkan dadanya. Wa kaifa la, bagaimana tidak? Wa hiya tantadiru minaz zawj an yakuna samiraha. Bagaimana tidak? Wa anisaha alladhi tafdi ilaihi bihumumiha. Bagaimana tidak? Padahal dia menunggu seharian di rumah untuk dia bisa menanti suaminya pulang dengan kalimat-kalimat yang baik. Atau dia menanti suaminya mengajak dia bercanda. Dia tunggu di rumah, tapi ternyata ketika pulang ke rumah dia tidak dapatkan itu. Wa tajidu indahu hululul musla wa izatul muwasa. Di mana lagi dia mau mendapatkan kelembutan? Di mana lagi dia mau mendapatkan pujian, kebaikan, sentuhan yang baik kalau bukan dari suaminya? Iya. Sebagian perempuan yang di rumah terkadang menunggu suaminya. Dia masak, dia siapkan masakan, dia bersihkan rumah, dia udah bersih-bersih rumah. Yang dia nggak pernah pakai make up, suaminya mau pulang dia pakai make up, dia pakai minyak wanginya. Habis itu dia nggak pernah pakai baju-baju yang gimana-gimana. Begitu suaminya mau pulang dia pakai baju gimana-gimana. Begitu suaminya masuk dengan harapan paling tidak ada kalimat-kalimat baik. Begitu dia masuk bukan kalimat baik, dibilang awas, saya mau tidur, capek, jangan dekat-dekat. Ya subhanallah. Bagaimana perasaannya ketika itu? Kira-kira besok dia mau bersiap-siap lagi enggak? Akhirnya besok suaminya datang, dia dengan penampilan yang seperti biasa. Masih kucel, gak pakai minyak wangi, berantakan, bajunya masih yang lama. Si suami bilang, komentar lagi si suami, kamu kok gak ada si rapi-rapinya? Lah, kenapa gak ada rapi-rapinya? Karena ketika dia rapi gak ada apresiasi dari dirimu. Karena ketika dia mempersiapkan itu tidak ada pujian dari dirimu. Coba ada pujian sedikit, kalimat baik, Masya Allah, bidadari. Bidadariku, ya bidadariku. Kan gak punya orang, punya kita doang sendiri, bidadariku. Besok dia pakai lagi. Beratkah untuk mengatakan dia bidadarimu?
Gimana ya Ustaz? Canggung kalau ngomong dia bidadari. Kenapa harus canggung? Rasulullah mengatakan kepada Aisyah apa? Ya Humairah. Wahai engkau, Humairah itu pujian yang menunjukkan kau cantik, putih, dan wajahmu kemerah-merahan. Maka kan sekarang coba lihat, perempuan kalau make up, pastikan pipinya dikasih warna merah kan. Biar kelihatan apa? Cantik. Aisyah nggak usah dikasih warna merah, udah cantik pipinya ada merahnya. Rasulullah muji dia langsung, ya Humairah. Kalau dia bilang, Ustadz itu mah buat orang-orang muda Ustadz. Ini Rasulullah umur berapa ketika muji Aisyah? Dan itu kebaikan, memuji kebaikan. Itu memaniskan hubungan. Penting. Kadang-kadang hubungan menjadi kaku, hubungan menjadi hambar. Kenapa? Ya karena kita stuck begitu aja. Gak ada pujian, gak ada sanjungan, gak ada mengungkapkan kalimat-kalimat kecintaan, saling puji, itu penting loh. Penting sekali. Penting, dan ini sudah kita bahas juga sebenarnya sedikit, memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan sesuatu yang menyebabkan dia menyukai untuk berbuat baik. Kata Syekh lagi, "Wa min haqqi zauja 'ala zawjiha an yuhsinu usratah." Hak istri kepada suami agar suami berlaku baik kepada dia. Wa yahussu inda liqa'iha, yumazihuha, yuda'ibuha. Bermanja dengannya, bermain dengannya, tatyibu liqulbiha. Melembutkan hatinya, membaikkan hatinya, wa inasan laha. Harmonis dengan dia dalam kesendiriannya, isy'aron laha bimakanata min nafsih. Menampakkan kepada istrinya bahwasanya kau itu sesuatu yang agung di hatiku. Jadi menampakkan rasa itu penting. Wa qarbuha min qalbih. Dan menampakkan kedekatan secara hati dengan pasangan. Ini yang menyebabkan terkadang hubungan itu tidak menjadi hambar. Karena saling mengisi dengan kemanisan dan keindahan. Hambar itu karena tidak ada manisnya dan tidak ada indahnya. Tapi ketika saling menampakkan rasa sayang, menghargai, menghormati, membutuhkan, akan terjadi keindahan-keindahan. Wa min husn mu'asyarah an yata'anni zawj bi muhadathi zawjiha. Ya'tani an ya'taniya zawj bi muhadatsati zawjatihi. Di antara kebaikan berinteraksi, suami itu kalau ngobrol dan berbicara dengan istrinya, dia harus berbicara memperhatikan. Wa yasghilaha idza tahaddath, dengarkan seksama, perhatikan. Wa yudhir inayah bihaditsya, menampakkan dia punya perhatian ketika si istri bicara. Itu kan penghargaan. Mendengarkan, melihat, menampakkan punya perhatian ketika orang bicara. Wala tashaghal anha. Jangan dia sibuk dengan yang lain ketika dia sedang berbicara dengan istrinya. Wala yaqumu qabla an takmulu hadithaha illa ba'da idzniha. Jangan berdiri dan beranjak sebelum si istri selesai bicara kecuali dengan izinnya. Fadzalika min kamali adab. Ini termasuk kesempurnaan etika. Ma'akulli ahadin fakaifa bizaujah. Ini etika umum yang harus kita pakai kalau bicara sama orang. Bagaimana lagi kalau kita bicara dengan pasangan kita? Wahiyya min ahaqqan nas bil birr, karena dia orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan. Sama. Terkadang kita bisa sabar dengan kelakuan orang lain. Kita bisa tahan dengan kekurangan orang lain. Tapi kalau kekurangan pasangan sedikit aja langsung meledak, nggak bisa sabar, nggak bisa tahan. Ini pun salah. Kenapa dengan orang lain kau bisa sabar? Tapi ketika dengan istri nggak sabar. Ketika kaki diinjak orang lain itu langsung balik badan. Maaf pak, oh iya maaf, nggak apa-apa. Sengaja. Ketika istri nggak sengaja ngajak injak kaki, kira gimana pak? Kadang mungkin omongan sebagian orang omongannya kasar. Kemana matamu? Nggak ngelihat? Ya, subhanallah. Kenapa sama orang lain kamu bisa?
mengatakan nggak apa-apa? Kenapa kepada istri nggak bisa ucapan itu keluar, malah ucapan yang keras yang keluar? Apakah istrimu harus kau hinakan atau pasanganmu harus kau rendahkan? Kalau itu yang ada pada dirimu, maka jangan salahkan rumahmu menjadi hambar. Kenapa menjadi hambar? Ya siapa yang mau tiap hari digituin? Siapa yang mau tiap hari diberikan sikap-sikap yang tidak nyaman? Siapa yang betah? Gak ada orang, jangankan orang. Makhluk manapun kalau setiap hari di tempat tertentu diperangaikan dan diperbuat dengan perbuatan yang membuat dia tidak nyaman, dia tidak akan betah. Wa yurwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, li jalisi alayya thalath an armihi bitarafi idza aqbal, an uwassi' lahu fil majlis idza jalas, wa an asghi ilaihi idza tahaddas. Orang yang duduk samaku, kata Abdullah bin Abbas, dia punya 3 hak kepadaku. Aku punya 3 kewajiban kepada dia. Yang pertama, aku memperhatikan dia kalau dia datang. Lihat penampilannya, lihat wajahnya, ngadep dia. An uwasi' lahu fil majlis idza jalas. Aku persilahkan duduk kalau dia mau duduk, berikan tempat duduk. Wan asghi ilai idza tahaddas. Aku perhatikan kalau dia bicara. Ini etika yang disebutkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Etika ini sebenarnya etika yang bisa digunakan bagi siapapun dan untuk apapun. Bicara sama orang, perhatikan arah wajah kita kemana. Wajah kita menghadap dia. Setelah itu bagaimana sisi wajahmu? Penuh dengan senyuman atau kecemberutan? Sekarang sebagian orang yang subhanallah, karena saking kusuknya, atau mungkin karena saking sibuknya, kadang-kadang ya subhanallah, sama-sama teman di masjid, senyumannya berat. Jangankan senyuman, apalagi sapaan. Mungkin kalau melihat saja hanya sekedar, tidak mau melihat. Padahal kata Abdullah bin Abbas, orang yang semajlis denganku punya hak ini. Yang ketiga, an asghi ilaihi idza tahaddas. Aku perhatikan dia kalau dia ngobrol, kalau dia ngomong aku perhatikan. Berkata Amr bin As radhiyallahu an, 3 kelompok yang aku harus memperhatikan dia. Jalisi ma fahima anni, wa thawbi wa ma satarani, wa dabati wa ma hamalatni. 3 ini harus diperhatikan. Pertama, teman dudukku. Yang kedua, pakaianku dan apa yang menutupi aku. Yang ketiga, kendaraanku dan apa-apa yang kunaiki. Maksudnya 3 ini harus diperhatikan. Berkata Ibnu Jurayj dari Atha rahimahullah ta'ala, innar rajul lihadithuni bil hadithi wa ansat lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tu qabla yulad. Subhanallah, ini adab nih. Berkata Jurayj bin Atha, innar rajul, ada orang yang bicara samaku dengan sebuah pembicaraan. Aku dengarkan dia dan apa yang dia ucapkan seolah-olah aku nggak pernah dengar ucapan itu kecuali dari dia. Padahal aku telah mendengarkan apa yang dia ucapkan sebelum dia lahir. Ini etika. Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat. Sahabat yang diajak kumpul siapa? Abdullah bin Umar. Berapa jaraknya Abdullah bin Umar sama Rasulullah SAW? Abdullah bin Umar di perang Badar, perang Uhud itu masih sekitar umur 15 tahun mungkin. Abdullah bin Abbas, berapa jauhnya dengan Rasulullah SAW? Karena Abdullah bin Abbas itu hampir sama seperti Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib, anak muda juga. Bagaimana etika Rasulullah bersama mereka? Ketika musyawarah, Rasulullah bertanya,
Anak-anak muda ini dikasih bicara. Abu Bakar dikasih bicara. Umar dikasih bicara. Sampai suatu hari Abdullah bin Umar malu mau berbicara karena ada orang-orang senior di sana. Yang kita ambil di sini berarti bagaimana cara Rasulullah menghargai orang lain bicara. Ini perlu menghargai orang lain berbicara. Cara menghargainya bagaimana? Perhatikan, dengarkan. Bahkan Juraij mengatakan, aku dengarkan dia berbicara dengan sebuah pembicaraan seolah-olah aku nggak pernah dengar kecuali dari dia. Padahal sudah ku dengar sebelum dia lahir. Waqala Ibn Abdul Bar, berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, min su'il adab, di antara etika yang tidak baik, jelek, fil mujalasah an taqatti ala jalisakal hadis. Di antara adab-adab yang jelek adalah engkau memotong pembicaraan kalau sedang berbicara. Sabar. Jangan motong pembicaraan orang lain. Karena orang lain belum selesai berbicara. Itu adab. Kepada pasangan pun begitu. Jangan belum ngomong apa-apa, udah diam kamu gak tahu apa-apa. Khawatir jatuh kepada merendahkan. Merendahkan itu salah satu sifat kibar dan sombong. Rasulullah bersabda dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Kata Syekh, tabtadiruhu an tabtadirahu ila tamami mabtada bihi minhu khabaran kan wa sya'ran tatimmu lahu al-bait alladhi bada'a bih wa tarihi annaka ahfaz lahu min fahada ghayatu fi su'ul mujalasah bal yajibu an tasghi ilaika annaka lam tasma' qattu illa min. Kalau kau memotong ucapannya, kau langsung mengatakan atau menyempurnakan sebelum dia ngomong, kita sambut omongan yang menyempurnakan omongan dia, ingin menunjukkan kita tahu. Kata Ibnu Abdul Bar, ini adalah termasuk jeleknya dalam bermajlis. Bahkan wajib bagimu memperhatikan dan mendengarkan seolah-olah kau tidak pernah mendengar ucapan itu. Di antara kebaikan dalam bergaul, an yuzimu zawj ma zaujati husnul khuluq. Seorang suami harus berhias dengan akhlak yang baik. Wa kaful adha wa ihtimaluh. Nah, ini akhlak baik itu dengan kaful adha, tidak menyakiti, wa ihtimal, dan sabar. Wa ala an yasilu dzalika ila muwafaqa bittibai hawa ila haddi yufsidu khalqih. Jangan sampai dia selalu mengikuti hawa nafsunya yang mengantarkan kepada jeleknya akhlak. Wa tasqutu haibatu indaha. Kalau sudah jelek akhlakmu di hadapan istrimu, maka akan jatuh kehormatanmu. Fala yada inqibat ma ra'a munkaran, fala yaftah babu musa'adah ma ra'a mahduran. Maka kalau sudah jatuh kehormatanmu di mata istrimu karena kau sudah dilihat tidak baik dan tidak berakhlak, maka tidak akan bisa lagi mengingkari kemungkaran. Tidak akan lagi bisa membuka pintu kebahagiaan ketika dia melihat sesuatu yang berbahaya. Intinya, kalau kau melakukan sesuatu yang jelek dengan ucapanmu, perbuatanmu, dan perangaimu, dia akan sulit mendengarkan nasihatmu. Kalau dia sudah sulit mendengarkan nasihatmu, sulit pula kau akan merubah dia. Karena kewibawaan dan kehormatanmu di hatinya telah pudar. Tapi kalau hati dia tetap penuh dengan kekaguman, kehormatan, bahkan penghargaan, dikarenakan sikapmu yang baik dan berakhlak baik, maka dia akan segan dengan dirimu. Jadi keseganan dan kebaikan itu terkadang datang bukan dari kekakuan dan kekerasan, tapi datang dari kebaikan akhlak dan kelembutan. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah memukul para sahabat. Bahkan Aisyah mengatakan, Rasulullah nggak pernah menggunakan tangannya untuk memukul kecuali perang. Tapi nggak ada istri-istri yang berani berbuat salah depan Rasulullah. Bukan karena Rasulullah galak dan kasar, tapi karena hibah, kehormatan, kemuliaan jiwa. Begini, kadang kita melihat ada orang-orang baik, kita lihat orang baik.
Orang ini baik, jaga sholatnya, amar ma'ruf nahi mungkar, perkataannya santun, soleh. Dengan kebaikan dia begitu, ini contoh saja. Kita mau berbuat sesuatu yang jelek, segan sama dia. Bahkan terkadang dia, karena segannya, dia bilang apa? Contoh ya, maaf ya Pak, saya ngerokok. Dia minta maaf dulu dia. Walaupun salah dia ngerokok. Coba kalau dia ketemu dengan orang yang penampilannya, ucapannya, perkataannya menunjukkan tidak kepada mulia akhlak. Bukan dia minta maaf, bisa-bisa dia tiupin asap rokok ke muka orang tadi. Apa sebabnya seorang itu bisa dihargai dan dihormati? Akhlak, kebaikan, tingkah laku yang terjaga. Jadi kalau semakin istri kecium nih, bukan kecium ya, semakin istri lihat borok-boroknya suami semakin banyak, semakin dia jauh daripada bisa mendengar suami. Karena semakin banyak dia melihat aibnya. Tapi kalau dia semakin tidak melihat aib suaminya, terjaga aib-aib suaminya, segan dia sama suaminya. Hormati dia dengan suaminya. Malu dia dengan suaminya kalau dia melakukan sebuah kejelekan. Jadi kehormatan, kewibawaan seorang laki-laki ada pada akhlak dan etikanya dan kesolehannya. Tsumma inna ra'a min zaujati ba'dha ma la yardi mimma la yamussul syaraf wal 'arad ad-din. Kemudian kalau dia melihat dari pasangannya sesuatu yang dia tidak ridhoi, yang menghilangkan kemuliaan dan kehormatan, bahkan mengurangi ketakwaan, fa'alaihi an yadhkuru ila janibi dzalika sifat ukhra ta'ajjubu minha yaj'alu dzalika bimanzilatil ma' alladhi yutfin nar. Nah, ini penting juga nih. Kalau dia lihat dari pasangan istrinya atau pasangannya sesuatu yang mengurangi kehormatan dia kepada pasangannya atau menyebabkan dia merasa tidak nyaman, tidak menghargai atau bisa jadi memudarkan rasa cintanya, apa yang harus dia lakukan? Dia harus segera mengingat, melihat kebaikan-kebaikan sifat yang lain yang dengan sifat itu dia kagum. Fayaj'al dzalika min manzilatil ma'. Sifat-sifat yang dia kagumi tadi jadikan itu seperti air yang akan mematikan api. Ini Rasulullah mengatakan ini. Rasulullah mengatakan la yafruqul mu'min mu'minah. Jangan seorang mukmin itu meninggalkan mukminah. Seorang laki-laki itu meninggalkan seorang perempuan dengan satu sikap. Fa in kariha minha khuluqan. Bisa jadi kau tidak suka dari dia satu akhlak. Waradiya minha khuluqan akhar, tapi kau ridho dan suka dengan akhlak-akhlak dia yang lain. Jadi kenapa? Jangan seseorang itu fokus kepada aib, lupa kepada kebaikan. Itu akan memudarkan cinta. Pasti pasangan kita punya kekurangan karena dia manusiawi. Bagaimana caranya? Jangan sibuk melihat kekurangannya, lihat kebaikannya. Contoh, ini emang mungkin istri saya, Ustadz, agamanya kalau diajak ngaji susah. Kalau diajak kajian susah. Disuruh pakai jilbab syar'i, maunya jilbabnya sesuka dia. Tapi dari sisi lain, dia ngurus anak pintar. Anak semuanya rapih sama dia. Anak semuanya beretika, beradab, akhlak baik kalau dia ngajar. Anak-anak saya jadi pintar, Ustaz. Nah, kalau begini kata Syekh, apa maksud Syekh tadi? Jangan sibuk melihat yang kurang, lihatlah yang baiknya. Melihat yang baiknya itu bagaikan air yang akan menyiram api. Sama seperti kemarin ada pertanyaan sama saya, Ustaz, suami saya mengizinkan saya ngaji. Bahkan memfasilitasi saya ngaji. Tapi dia nggak mau diajak ngaji. Bagaimana sikap saya? Saya bilang bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Dia suruh kamu ngaji. Dia biarkan kamu ngaji. Ya tapi kan dia nggak mau ikut ngaji, Ustaz. Itu kan urusan dia sama Allah. Yang penting agama kamu dia mendukung. Urusan dia sama Allah tinggal kamu nasihati.
Kalau semua kejelekan dan aib langsung menjadi selesai hubungan, maka kau akan hidup sebatang kara. Karena semua orang pasti punya kekurangan. Maka Rasulullah mengatakan, la yafrukul mu'min mu'minah. Jangan seorang mukmin itu mencela, membenci seorang mukminah, wanita perempuan beriman. Kalau dia tidak suka dengan satu akhlak, bisa jadi dia ridho dengan akhlak yang lain. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam sarah hadis, yang bagi seharusnya an la yabghaduha, seorang suami jangan cepat membenci istrinya. Li'annahu idza wajada fiha khuluqan yukrah, bisa jadi dia mendapatkan akhlak yang dia tidak sukai, wajada fiha khuluqan mardiyah, tapi di sisi lain dia pasti mendapatkan akhlak-akhlak yang dia ridhoi. Bi antakuna syarasah al-khuluq lakinnahu diyinah jamilah afifah rafiqah atau nahu dalik. Bisa jadi dia mungkin perangainya keras, tapi ternyata dia agamanya bagus, dia cantik, dia menjaga kehormatan, dia tidak bergaul bebas, dia patuh, atau semakna dengan ini. Intinya pandai-pandai melihat kebaikannya. Laqad kanat hayatu Rasulullah SAW fi baiti bainan nisa'i qudwah hasanah wa fil mawaddah. Sungguh kehidupan Rasulullah SAW di dalam rumahnya bersama istri-istrinya menjadi contoh yang baik di dalam kasih sayang dan cinta. Muatah, watarkul kulfah, badlu ma'unah, wa tayyibul mu'anasah, wa tinabul hijr qaul mardula. Rumahnya Rasulullah SAW menjadi tempat yang paling harmonis, tempat yang baik. Maka Rasul mengatakan, akmal mu'min imanan ahsanum khuluqan. Rasulullah mengatakan orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Khiyarukum linisaihim. Orang yang terhebat dan terbaik di antara kalian adalah orang yang terhebat dan terbaik dengan istrinya. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW jadikan barometer orang yang terhebat dan terbaik itu kalau dia bisa baik dan hebat dengan istrinya? Tadi kita bilang, kalau baik sama istri nggak ada baik pura-pura. Kalau baik sama konsumen, sama orang lain itu baiknya bisa dibuat-buat. Kalau baik sama istri, padahal istri di bawah dia lebih lemah, maka dia pasti bisa lebih baik kepada orang lebih kuat. Jadi mau melihat kebaikan seseorang, lihat apakah dia baik kepada istrinya atau tidak. Menghargai kepada istrinya atau tidak. Wa huwa alladhi ya'rifu min sirati annahu kana yumajizu nisa'. Kita tahu bersama sirah Rasulullah SAW, dia bercanda dengan istrinya. Wa yaqussu lahunal qisas. Rasulullah bercerita, bukan hanya ngobrol, bercerita mengkisahkan beberapa kisah kepada istrinya. Wa yastami' ila qasasuhinna. Rasulullah juga pernah mendengar kisah-kisah dari istrinya. Karena ada salah seorang istri Rasulullah yang pernah pergi ke Habasyah, hijrah. Pulang dari Habasyah, balik lagi ke Mekah, akhirnya nikah sama Rasulullah di Madinah. Lalu ketika di Madinah dia ceritakan semua yang pernah dia lihat di Habasyah. Dia kisahkan. Rasulullah mendengar kisah-kisah itu dan memperhatikan apa yang diceritakan oleh istrinya. Wa ka'ana yusabiqu Aisyah. Bukankah dahulu dia pernah berlomba lari dengan Aisyah? Wa yariha la'ab fi bahatil masjid. Wa yamuddu yaddahu tadha' rijlaha ila katfihi. Dan dia pernah melihat Aisyah bermain di sekitaran masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah membentangkan tangannya dan meletakkan kakinya dekat kaki Aisyah radhiyallahu anha. Yatakhallas mimma madha. Ringkasannya dari yang telah berlalu, kesimpulannya an yahriz zawj ala husnil usrah mau zaujatih. Laki-laki suami harus semangat untuk berakhlak baik dengan istrinya. An yastahdir tibul hayat. Dia harus menghadirkan kehidupan yang baik. Yatahaqqaqani fi hayati zawjiyah sa'idah. Agar bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia. Wa sa'adatu zawjiyah an yakuna kullu min zawjain ala khulqul sajih. Kebahagiaan rumah tangga bisa digapai jika keduanya di atas akhlak yang baik. Wal aqrajih, di atas akal yang benar. Wa adabul fadil, di atas etika yang mulia. Wa ijma' ila dzalika safa'ul wad wa nasuh li sahibi hadirun kana ghaiban.
Dan dikumpulkan itu semua dengan murninya kasih sayang, menasehati kepada sahib, kepada pasangannya, baik itu hadir ataupun pasangannya tidak ada. Fazaud wa zauja yumathilani fi tuqarinuhuma syatril baiti min sya'ar wal baitu min asy-sya'ar la yahsun waqu fi nufus wa la tatahadul alasan wa asma' illa an yakuna syatrahu munsajimin yas'udu ahadumal akhar fi ta'dibil ma'na alladhi siyagha min ajri. Kadzalika zawjan la tazdahi hayatihima illa idza istajama. Wa qama kullu minhuma bi nasibihi min huquqi zawjiyah. Wa dhalla ya'isani fi manzilati dhahirati lil muhabah wa bataniyati siyanah. Wa hadha sayati mazidu bayan fi ma ba'da linamudaji min su'il usrah ma dalika li'ilajiha insyaallah. Maka kata dia, suami dan istri itu seperti ya satrul bait minasyiar wal baitu minasyiar. Jadi suami dan istri itu rumah tangga yang harus saling melengkapi. Dia harus saling menjaga. Dia harus saling membuat nyaman di antara satu dengan yang lainnya. Karena kau akan hidup terus bersamanya. Maka kalau kau jaga kenyamanan itu, maka kau akan menjaga kenyamanan hidupmu selamanya. Tapi kalau kau rusak kenyamanan itu dengan sikap yang kaku, yang keras, atau sikap-sikap yang tidak berakhlak dengan baik, maka kau telah menjadikan hidupmu sendiri menjadi tidak baik. Allah alam, ini yang bisa kita bahas pertemuan hari. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan sebelumnya, Pak Abdul? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertemuan berikutnya adalah qilatu i'tidad bitajammul li zaujiha. Ini banyak laki-laki kayak begini nih. Kurangnya memperhatikan penampilan diri di hadapan istri. Yang dituntut istri. Begitu suami pulang ya subhanallah. Dari pakaiannya, dari keringatnya, dari atas sampai bawah semuanya subhanallah. Pulang kerja, langsung dia tidur. Masya Allah. Bismillah. Ya Allah, ini pertanyaannya sedikit, cuman satu lembar ini. Cara istri yang menghadapi suami ucapannya suka menyakiti perasaan. Caranya kau diam. Ustaz, diam, saya kalah dong Ustaz. Diam. Lalu gimana Ustaz? Udah diam? Udah. Begitu dia diam pun kau masih diam. Lalu gimana? Layani dia dengan baik. Bayangkan nih, dia ngomong sakitin kita, habis itu kita diam, lalu kita layani dengan baik. Setelah itu, setelah reda semuanya, kau bisikkan di telinganya ketika dia sudah melembut, "Bang, kalau ngomong marah silahkan, tapi jangan ngomong yang sakit." Itu pasti masuk ke dalam hatinya. Daripada ketika dia marah, kau marah lagi. Udah. Kalah paduan suara, ngangkat-ngangkat suara. Udah. Dan itu nggak jadi solusi. Jadinya berantem. Yang kamu inginkan adalah kamu menang. Ya tidak perempuan? Iya Ustaz. Menang itu bukan berarti saat itu juga kau menang. Saat itu kau diam, kau biarkan dia marah. Sampai dia marah selesai, kau berikan dia minuman. Selesai dia minuman, dia merasa kebaikan dan kelembutanmu ada, baru kau masukkan. Bang, jangan marah. Jangan ngomong kasar. Pasti masuk ke dalam hatinya. Nah kadang-kadang perempuan gak sabar kayak begitu. Ini taktik supaya kamu menang. Jadi jangan pernah berpikir kalau dia lagi marah saya gak jawab, saya kalah. Bukan, itu taktik untuk kamu menang. Kalau kau jawab saat itu juga, kau sedang masuk kepada pertarungan yang kau akan kalah. Iya, kau akan kalah. Kenapa?
Karena sekuat-kuatnya suaramu, suara laki-laki lebih besar. Sekuat-kuatnya tenagamu, tenaga laki-laki lebih besar. Sekeras-kerasnya kamu, laki-laki bisa lebih keras. Maka jangan kau langsung bantah ketika itu. Ya, Allah alam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga depan rumah Ana sedang mengadakan acara lamaran khitbah di mana acara tersebut ada musik, dangdutan, ikhtilat, bla bla banyak lagi di sini. Ya apalagi kalau sampai dangdutannya manggil biduan, joget-joget, nyebar duit, ya subhanallah. Itu mungkar, itu nggak boleh. Cuman pertanyaannya di sini, saya tetap ikut kajian, suami saya ke sana dengan alasan nggak enak. Apakah saya ekstrim Ustadz? Kau tetap ke tetanggamu. Kapan pulang kajian? Dangdutannya hilang. Selesai semua kemungkaran hilang, kau datang sama dia. Ucapkan semoga barokah, semoga langgeng, semoga dirahmati oleh Allah. Selesai. Kan gak mesti hadir itu ketika saat itu, tidak. Katakan maaf, saya baru bisa datang sekarang. Tapi yang jelas mudah-mudahan acaramu tetap diberkahi oleh Allah. Selesai, datang. Tapi ketika acaranya tidak di atas kemaksiatan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, Ana minta nasihat dari kasus rumah tangga Ana. Qadarullah Ana sekarang sedang masa iddah atas talak suami yang sudah tidak berkemampuan untuk jalankan RT poligami. Banyak dan sering mengeluh beratnya poligami. Nih denger nih yang mau poligami nih. Jangan kira poligami gampang. Emang poligami emang poligami seterusnya malamnya kayak malam orang nikahan terus? Enggak. Poligami ada siangnya, enggak malam terus. Bangun, jangan tidur terus. Ini dia bilang nih. Yang bilang siapa? Berat menghadapi poligami. Ini kadang-kadang ikhwah subhanallah kalau ketemu ustadz gimana poligami? Ngapain nanya poligami antum? Apa kamu kira gampang poligami? Bukan saya melarang, bukan. Kalau kau takut kejatuh yang haram, lakukan poligami. Tapi kalau cuma mau main-main, mau sunah-sunahan Ustadz, resikonya lebih besar daripada apa yang kau lakukan. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Jadi ingat, orang poligami menikah lagi tidak berarti dia terus di malam arusah. Apa itu arusah ya bahasa Indonesianya? Orang kalau baru nikah malam apa itu namanya? Pengantin. Enggak malam pengantin. Malam pengantin itu cuma semalam, 2 malam. Kalau dia nikah sama perawan paling lama malam pengantin 7 hari. Lebihnya bukan malam pengantin. Ini kata dia apa? Suami sering mengeluh beratnya poligami. Dan ini pun penting. Kalau kamu sudah komitmen masuk poligami, komitmen apa yang telah terjadi. Setiap masalah lalu mundur, akhirnya poligami kayak main-main. Gak boleh kayak begitu, ikhwah. Gak boleh. Kamu tahu, kalau kamu masuk poligami, pasti ada hati wanita yang cemburu. Siap gak kamu ngadapin yang cemburu? Kamu tahu kalau wanita kadang cemburu, kadang-kadang berat. Jangankan wanita sekarang. Aisyah kalau cemburu aja kadang-kadang piring jatuh. Siapa itu? Aisyah. Coba perhatikan Rasulullah SAW ketika piringnya jatuh. Apa sikap Rasulullah? Dipungutin tuh piring. Diambil sama Rasulullah. Dia bilang apa? Qadhabat ummuk. Ibu lagi marah katanya. Dikumpulin, lalu Rasul mengatakan, ya Aisyah ganti piring ini. Akhlaknya Rasulullah tetap baik. Berat gak tuh kalau istri lagi mecahin piring, lalu kita pungutin piringnya? Hah? Sebagian balasannya bukan piring, sendok, garpu, semua dimasukin. Dilempar lagi, ya subhanallah. Kalau kayak gini mental kamu, jangan kamu poligami.
Di masa iddah ini ana harus tetap berada di rumahnya. Namun tidak tadi malam menginformasikan bahwa rumah kontrakan tidak diperpanjang. Sedangkan selesai masa iddah bulan September. Ana bertanya bagaimana nanti ana tinggal karena ana merasa diusir. Dia jawab masih dipertimbangkan. Iya, tunggu saja pertimbangan dia. Mohon nasihatnya dari Ustadz, apakah hal ini perlu Anda sampaikan kepada keluarga besar Anda dan wali? Lalu bagaimana Anda menghadapi suami dan masalah ini? Kayaknya kamu perlu menghadapi ini dan kabarkan kepada walimu. Karena kau sudah kemungkinan tidak tinggal di rumah itu. Kau harus pulang ke rumahmu. Kecuali ada sinyal-sinyal baik, suamimu akan rujuk padamu. Boleh mungkin kau kabarkan tetap. Kenapa harus dikabarkan tentang perceraian itu? Karena terkadang ada sebagian laki-laki yang tala'ub, kerjanya main-main. Udah ditalak 3 nih istri, karena gak ada yang tahu dia pernah nalak 3, tetap dia gaulin. Itu gak boleh, haram. Jadi terkadang seorang istri boleh mengabarkan kepada walinya dia ditalak. Tujuan apa? Wali pun tahu, udah sekali. Talak yang kedua kali, wali pun tahu. Oh ini udah balik, saksinya udah ada. Talak 2 kali, wali pun tahu. Kalau pertikaian, belum tentu harus wali tahu. Dan gak perlu tahu terkadang. Tapi kalau talak, terkadang dibutuhkan tahu. Supaya mereka juga tahu, ini perlu dikawinkan lagi. Ini sudah talak berapa, ini perlu rujuk atau tidak. Ya, Allah alam. Lalu bagaimana menghadapi suami dan masalah ini? Iya. Maka kau nasihati suamimu. Kalau kau memang mau masih sama dia, berikan dia kalimat-kalimat yang menguatkan jiwanya dan menyabarkan dia. Sehingga dia tetap berani dan bisa memikul apa yang sedang dia hadapi. Tapi kalau memang dia lemah, dia tidak mampu, kau istikharah kepada Allah, minta kepada Allah apa yang terbaik buat hidupmu. Tanpa izin dari istri pertamanya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberkahi. Ana baru nikah hampir 3 bulan yang berpoligami. Tanpa izin dari istri pertama dengan cara nikah agama. Ana faktor sholat 5 waktu, tepat waktu dan ngajinya bagus. Dari awal ana terima suami apa adanya. Dan dari awal nikah ana tidak diberikan nafkah lahir karena kondisi finansial saat ini. Ana ikhlas soal itu. Niat nikah untuk ibadah dan menghindari fitnah dan dosa. Namun sekarang ini sikap suami berubah, kurang perhatian, kurang peduli, kurang tanggung jawab. Jadwal bermalam tidak jelas. Bertemu pun hanya berapa jam. Ana jadi merasa terzalimi Ustaz. Perhatikan nih, akhwat. Perhatikan akhwat. Kalau kau bersiap menjadi poligami dan si suami sudah mengatakan tidak izin kepada istri pertama, kau harus bersiap dengan konsekuensinya. Pasti kayak begini nih. Ini udah bukan 1-2 orang nih yang poligami nggak izin, ujungnya kayak begini. Nggak bermalam, nggak jelas, kucing-kucingan, ketemu sebentar hanya untuk menjaga ratu yang satu. Yang satu nggak kurang diperhatikan, zalim, nggak boleh. Itu kezoliman. Haram hukumnya kezoliman. Datang yaumul qiyamah bengkok dia. Kecuali perempuannya ridho. Lalu gimana Ustaz? Tapi mana banyak laki-laki gitu. Kamu butuh poligami, ya kamu bilang sama istrimu. Bilang nggak dikasih Ustaz, kamu bukan izin, kamu bilang. Bilang tuh nggak izin. Beda. Izin itu adalah minta persetujuan. Kamu nggak perlu minta restu. Lu tapi kalau dia ngamuk-ngamuk gimana Ustaz? Kamu yang lebih tahu agamamu. Kamu yang lebih tahu tentang agamamu. Kamu yang lebih tahu tentang manfaat hidupmu. Kalau seperti ini keadaannya, seolah-olah pernikahan pertama ridho, nggak dikasih uang nggak apa-apa, ya sekali bertemu nggak apa-apa. Tapi lama kelamaan gara-gara ketidakadilan ini sering sekali terjadi. Bahkan kebanyakan ketidakberhasilan poligami ini faktornya. Ini faktor kebanyakan orang poligami tidak berhasil ini. Kucing-kucingan. Gak bagus kayak begitu. Kun rajulan. Jadi kamu laki-laki. Kalau kamu sudah mengambil keputusan,
yang tidak melanggar agama Allah, tegas dengan keputusan. Kalau kau tidak berani tegas, jangan kau ngambil keputusan yang kau tidak berani. Udah jelas hidup. Hidup tuh jelas. Jangan hidup yang tidak jelas. Nggak apa-apa Ustaz, saya mau main dulu. Kalau nanti dia minta cerai, saya tinggal ceraiin. Kalau itu anakmu digituin orang, mau? Kan banyak orang kayak begitu berpikiran. Nikahin dulu aja Ustaz. Kalau dia nggak mau, nanti gimana kan bisa ceraiin. Oke, saya balikkan lagi. Kalau itu anak perempuanmu, mau kau gitu kan? Ya nggak mau Ustaz. Jangan begitu kan sama orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai buat keluarganya, saudaranya, buat orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau dia nggak suka dilakukan itu kepada dirinya, jangan lakukan itu pada orang lain. Sekarang sikapnya. Ini nasihat buat laki-laki yang salah. Nggak boleh. Kalau kau mau poligami, kau harus jadi laki-laki. Kalau kau nggak siap melakukannya, jangan kau lakukan. Kau timbang dirimu, mana yang lebih bermanfaat dunia dan akhiratmu. Oke. Ana jadi merasa terzalimi, sudah tidak dapat nafkah lahir batin, rasanya ana tidak kuat menjalani rumah tangga seperti ini. Pertanyaannya, apakah ana berdosa? Dan apakah ana termasuk istri yang nusus jika mengajukan khulu? Sebenarnya pernikahanmu baru sangat muda. 3 bulan. Poligami itu sering terjadi. Kalau menurut saya lebih baik kau bicarakan dengan suamimu. Jangan kau mengambil keputusan langsung minta cerai. Jangan. Katakan kepada dia, aku nggak mau ketidakadilan ini. Semua keputusan ada pada kamu. Kalau kamu mampu adil, silahkan. Kalau kamu nggak mampu adil, tinggal pilihan aja. Si perempuan mau sabar atau tetap minta tuntut keadilan. Ketika dituntut keadilan, si suami nggak bisa adil, lalu si perempuan mengundurkan diri, bukan hakikatnya bukan dia yang nusus. Dia sedang minta haknya yang tidak diberikan. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ya, tapi itu bukan, karena ini baru 3 bulan. Kalau menurut saya kalau baru 3 bulan itu sangat sering terjadi dalam rumah tangga poligami. Dia harus sabar, dia harus bicara sama suaminya, dia harus komitmen dengan apa yang pernah dia ambil di keputusan hidupnya, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang janda yang mempunyai seorang anak laki-laki, fulanah tersebut kemudian menikah kembali dengan suami yang kedua. Pertanyaannya, apakah suami yang kedua tersebut mahram dengan menantu perempuan fulanah tersebut? Allah alam, yang saya pahami dia menantunya, walaupun menantu tiri, selama dia sudah hubungan intim dengan ibunya, itu menjadi mahram dia. Allah alam. Ya, anaknya jelas mahram, anak laki-lakinya. Bagaimana hukumnya Ustadz bila ada seorang suami yang memberikan nafkah lahir kepada istrinya tapi tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya sudah lebih dari setahun? Iya, itu nggak boleh. Suami harus memberikan, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau dia tetap seperti itu, maka si istri berhak meminta haknya. Kalau tidak diberikan haknya, istri berhak untuk meminta dilepas kalau dia nggak sabar. Saya sedang dalam masalah sulit. Suami saya selingkuh untuk yang kedua kalinya. Pertama di tahun 2021, sekarang selingkuh lagi sejak bulan Maret. Namun kali ini suami saya sifat dan perilakunya berubah 180 derajat. 2 bulan pacaran sudah cinta berat dan ingin berpisah dengan saya. Bagaimana kalau aku ke pengadilan agama ngurus perceraian aja? Sudah tidak mau dengar nasihat mama dan papanya dan memutuskan komunikasi. Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Saya tidak ingin ada perceraian. Jazakallah khair. Di akhir dia sudah tanya, apa yang harus dilakukan? Saya tidak ingin ada perceraian. Berarti apa intinya? Sabar. Tapi saya nggak mau sabar Ustadz. Bingung kamu itu. Apa yang saya harus lakukan? Kamu doa sama Allah. Kamu doa sama Allah. Apalagi harus saya lakukan? Kamu sabar tahan dirimu. Apalagi saya harus lakukan? Kamu layani dia dengan baik. Lah Ustaz, dia serong kok saya layani dengan baik. Kamu di akhir sudah mengatakan saya tidak mau cerai. Berarti cara kamu
Sekarang ada wanita lain, kamu harus menunjukkan bahwasanya kamu yang terbaik. Itu caranya supaya tidak cerai. Selama dia tidak berhubungan intim dengan wanita tadi. Kalau dia berzina, kau tidak boleh bertahan dengan laki-laki berzina. Buat apa kau bertahan dengan laki-laki yang akan menanamkan spermanya di rahimmu sementara dia penzina? Azani la yankihu illa zaniyah. Penzina tidak menikah kalau jadi penzina. Tidak boleh. Allah alam. Tapi kalau dia masih mabuk cinta tapi nggak sampai berzina, kau izinkan dia poligami, lalu kau tunjukkan adalah kau wanita yang terbaik yang bisa melayani dia, kau akan menang insya Allah. Nah, bagaimana kalau si suami sudah selingkuh 2 kali bahkan berzina, istrinya sakit hati luar biasa, bahkan dia belajar memaafkan istrinya takdirnya, semua doa tahankan. Terutama karena Allah demi anak-anak. Berbicara seorang sayang cinta semua manusia punya rasa. Dan sekarang dia pasrah memberi kesempatan ketiga. Apakah istri soleh mempunyai sikap tegas? Sebut apakah apa hukumnya dunia yang akhir. Si suami udah serong 2 kali sampai berzina. Sekarang yang ketiga kali. Berarti dia punya jiwa yang memang kotor. Apakah Islam mewajibkan seorang wanita bertahan di pelukan laki-laki penzina? Enggak. Tidak. Kau punya hak untuk membebaskan dirimu dari laki-laki penzina. Loh, kalau begitu setiap laki-laki penzina saya harus cerai. Bukan. Ada laki-laki yang jatuh sekali dan dia mau berubah. Nampak perubahannya dari ibadahnya, dari perkataannya. Kau maafkan, baik. Tapi ini jatuh sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak ada nampak berubah. Sabar Ustadz. Kesabaranmu bukan sabar, lemah. Karena penzina tidak boleh menikah dengan orang solehah. Seperti itu. Jadi intinya sekali lagi saya bilang, kalau memang suami jatuh dalam perzinahan, tapi nampak dari dia perubahan, bertobat kepada Allah, merubah dirinya, kau maafkan dia, semoga rumah tanggamu barokah. Tapi kalau kau nampak si suami ini terus berulah, balik zina lagi, serong lagi, berulah lagi. Ada orang yang jiwa, maka itu kenapa orang yang sudah menikah, kalau menikah berzina langsung dirajam sampai mati. Karena terkadang balik itu jiwa itu. Jiwa pengen berzina dan mencoba yang lain balik gitu. Kecuali orang yang Allah rahmati. Kalau dia terus bolak-balik seperti itu, kau berhak untuk melepaskan dirimu darinya. Suami meninggal, tinggalkan seorang istri, istrinya dapat 1/8. 3 laki-laki, 2 anak perempuan, maka dihitung 8 harta. Seorang suami meninggal, tinggalkan istri, kasih istri 1/8. Sisanya itu dibagi 8. Dibagi 8. Yang 6 buat anak laki-laki, oke, yang 2 buat anak perempuan. Itu pembagian waris kalau anak laki-laki 3, perempuannya 2. Sudah masuk zuhur? Belum ya? Assalamualaikum Ustadz, tolong nasihati bagaimana harus bersikap kepada suami yang belum paham sunnah. Jadi dia selalu memahami Islam sesuai logikanya saja dan dia baca dari Al-Quran tanpa mau menerima pendapat ulama apalagi istri. Dia selalu mengartikan arti Al-Quran sesuai logika saja. Tetapi dia baik Ustadz, hanya saja untuk menerima pendapat ulama agak susah. Dia berarti, ini ya, dia belum mengenal sunnah. Tetapi dia baca Quran. Tapi baca Qurannya kadang-kadang memahami sendiri. Dan dia benar menerima ucapan ulama sunnah. Dia laki-laki baik. Maka nasihatnya ini sudah poin besar kebaikan pada diri dia. Kenapa? Pertama,
dia tahu kau ngaji, dibiarkan. Yang kedua, dia juga baca Quran. Yang ketiga, dia orang baik. Berarti poin-poin kebaikan udah ada nih sama dia. Tinggal dikit lagi kau giring dan kau nasihati dia masuk kepada poin yang lebih besar. Sabar. Sedikit lagi. Jangan gara-gara sedikit lagi udah mau finish ini, udah mau masuk goal tujuannya, dia nggak sabar, dia tinggalkan. Akhirnya dapat yang lain, belum tentu dia bisa cocok dengan yang lain. Sabar. Yang penting ibadahmu, ibadah dia, kewajiban rumah tangga, kau apalagi diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinanmu, kau di atas kebaikan. Adapun sedikit perbedaan-perbedaan masalah agama, itu insya Allah dengan waktu, dengan akhlak yang baik, insya Allah dia akan memahaminya. Dan banyak doa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, sebelum menikah Ana sering pergi kajian. Dan karena seringnya Ana mulai berhijrah. Qadarullah. Setelah menikah Ana tak pernah ikut kajian, bahkan nihil. Enggak nihil lah. Ini sekarang surat bisa sampai ke saya berarti ngaji dia. Karena tidak diizinkan oleh suami. Tapi suami tak memberikan fasilitas untuk menuntut ilmu. Padahal suami sering pergi kajian. Dan Ana hanya ikut kajian online di rumah. Apa saran untuk Ana Ustadz? Karena setelah menikah Ana menjadi futur. Kamu di dalam rumah tangga yang baik. Istrimu ngaji. Kamu punya kerisauan tentang agama. Kalian menikah sama-sama sudah ngaji. Lalu kamu mengalami sekarang sedikit futur. Wajar. Wajar, karena sekarang kau berubah. Dulunya kau nggak banyak kesibukan. Sekarang kau ngurus rumah, ngurus anak. Kau merasa futur, kurang ibadah. Padahal bukan kurang ibadah. Kau berubah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Ketika kau bujang, ibadahnya apa? Ibadahnya mungkin ngaji karena banyak waktu. Ibadahnya mungkin majelis taklim karena banyak waktu. Ketika kau sudah nikah, apa kau berhenti ibadah? Tidak. Ngurus anakmu kau ibadah. Ngurus rumahmu kau ibadah. Berarti kau sedang berubah dari satu ibadah yang lama kepada ibadah yang baru yang kau harus mencocokkan dirimu dengan itu. Adapun kalau sampai kau futur, bilang sama suamimu. Coba bilang sama dia, bang aku nih futur loh, udah lama gak ngaji, pengen ngaji aku. Gak mungkin kalau suamimu juga orang yang ngaji, udah biarin kamu futur aja, gak mungkin. Ini kan butuh komunikasi aja sebenarnya. Nah, kekecewaan si istri merasa futur, karena perubahan ibadah tadi, dia menganggap rumah tangga gak baik. Tapi ketahuilah wahai wanita, memang setiap orang yang dari bujang pindah ke rumah tangga, dia akan pindah ke kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru ini terkadang membuat dia merasa futur. Dulu aku waktu bujang bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Iya waktu bujang mungkin waktu luang. Sekarang udah sibuk ngurus anak, ibadah bukan? Sekarang ngurus suami, ibadah bukan? Sekarang ngajarin anak, ibadah bukan? Ibadah. Berarti kau tidak futur. Kau sedang berganti ibadah yang dulu kepada ibadah yang baru. Cuman mungkin perasaan hatimu kosong. Kalau dulu kayaknya semangat Ustaz. Ketahuilah semua orang pasti mengalami itu. Inna likulli amalin sirra wa inna likulli sirratun fatrah. Semua amal ada semangat dan semua semangat ada futurnya kata Rasulullah. Faman kanat fatratu illa sunnati faqad naja. Selama dia futurnya tetap di atas amalan sunnahku, dia selamat. Kau tinggal bicara sama suamimu dengan baik, minta jadwal kajian, antar saya ke jadwal kajian. Kalau memang masalahnya adalah rumah tangga dan anak, cari solusi sama dia. Insya Allah kalau kau bicara dengan baik, suamimu akan memberikan solusi yang baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.